Kegat ulang syukur. Ya, teman-teman, pertandingan Persib menghadapi Madura United usai. Di kandang Persib kalah dengan skor 1-3. Persib pertama menciptakan gol lewat David da Silva menit 17, kemudian di babak kedua teman-teman dihajar, diputar balik oleh MU ataupun Madura United. Gol dicetak oleh Lulinya menit 60, kemudian di menit 68 Pedro Henrique menciptakan gol, di 82 Hugo Gomez lewat titik putih penalti membuat Madura mempertegas kemenangannya di sore hari ini, teman-teman. Di sisi itu semua, teman-teman, 3 gol ataupun proses gol dari Madura United menurut hemat aku ya, teman-teman. Di sisi ya pergantian pemain, perubahan yang dilakukan oleh coach Robert Rene Albert di jeda babak 1 ke babak kedua, ataupun beberapa marking yang dilakukan oleh defender dari Persib yang membuat defender Persib tertarik kepada pemain-pemain dari Madura United. Di samping itu semua, rapi banget permainan dari Madura United untuk ciptakan peluang. Ya, kita lihat aja lah permainan di sore hari ini, teman-teman. Banyak sekali create ataupun peluang dari Madura United yang tercipta. Padahal ini bermain di GBLA loh. Oke, sebelum aku membuat video ini, sempat aku berkunjung ke Instagram Persib Bandung. Nah, Persib Bandung memposting skor akhir pertandingan Persib menghadapi Madura. Aku cek beberapa komentar dari ya tentunya supporter Persib Bandung. Ada yang kecewa terhadap skor akhir ini, ada yang mengatakan out Obed. Obed itu maksudnya coach Robert Rene Albert. Tapi tetap ya, kita harus respect nama coach kan Robert Rene Albert. Kalau misalnya Obed kayak apa gitu, nggak enak kita dengarnya kan. Tetapi ya respect lah ya, mungkin rasa kekecewaan itu normal, teman-teman. Dan ya ada beberapa supporter juga yang concern terhadap substansi. Kan kadang rata-rata jarang kita jumpai, teman-teman. Kadang-kadang aku bukan mengatakan supporter Persib aja. General, teman-teman, kadang supporter itu hanya melihat hasil. Nah, tadi aku lihat beberapa komentar supporter Persib terkait tentang permainan. Pertama, sudah dibeli beberapa pemain yang diinginkan coach Robert Albert, ataupun ya walaupun ada beberapa yang cedera sih, contohnya Ciro Alves ya. Di sisi itu semua teman-teman, tetap gaya permainan yang ingin ditunjukkan Robert Rene Albert di Liga 1 Indonesia ini tetap sama. Itu disebutkan oleh oknum supporter Persib Bandung. Nah, ada salah satu yang monohok, teman-teman. Ya seperti yang gue bilang barusan tadi, monoton gaya permainan Persib Bandung. Kalau misalnya aku memetik apa pernyataan dari pelatih Bayangkara, teman-teman, di pertandingan pertama Persib menghadapi Bayangkara, di situ sebenarnya udah tersirat ya apa gaya khas ciri dari coach Robert Albert terkait tentang permainannya. Kan seusai pertandingan Persib menghadapi Bayangkara, pelatih Bayangkara Widodo Cahyono Putro, teman-teman, sudah memberikan kisi-kisi lah ya bagaimana gaya permainan dari coach Robert Rene Albert. Kurang lebih melakukan crossing ataupun memberikan bola ke striker, kemudian pemain dari second line ataupun pemain kedua akan memanfaatkan bola-bola tersebut. Nah, kita lihat juga di pertandingan ini, teman-teman, memang terkesan ya, aku bukan mengatakan coach Robert Rene Albert jelek dari sisi permainan ya, kita nggak bicara personal, tapi dari sisi permainan aku nggak mengatakan coach Robert Rene Albert barbar kali monoton ya. Tapi kalau kita lihat proses gol pertama dari David da Silva itu menurut aku sesuatu yang berbeda dari pandangan aku. Kenapa? Cenderung pemain-pemain dari Persib ketika menciptakan create biasanya itu dari sayap kiri, dari sayap kanan, kemudian memanfaatkan crossing. Nah, kalau gol dari David da Silva tadi berani melakukan tusukan, memberikan umpan yang datar ke tengah, teman-teman, kemudian melakukan shooting dari David da Silva. Oke, nantilah kita bahas Robert Rene Albert secara lebih dalam, teman-teman. Kita lihat dulu starting line up dari kedua tim. Ini dari taktikalnya Indosiar ya, teman-teman. Persib gunakan pola 4-1-4-1, walaupun yakin di dalam lapangan pasti akan berubah karena sepak bola itu dinamis, teman-teman. Di belakang ada Pitrul, Bayu, Quivers, Irianto, Sato. Di tengah ada McLeod, Robbie Darwis, Ezra kurang sih menurut aku ya, karena mungkin Ezra menurut aku lebih ke tipikal stylish ya. Nah, sedangkan di Indonesia kan
Ya, semua testimoni pemain sepak bola rata-rata teman-teman yang sudah pernah ataupun pergi bermain di luar Indonesia kemudian balik ke Liga Indonesia, ya sebut Liga Indonesia terlalu banyak lari. Kalau misalnya Ezra ini menurut aku dengan permainan stylisnya agak sulit. Aku bukan mengatakan tidak bisa ataupun gagal. Agak sulit, agak sulit. Nah, kalau misalnya agak sulit kan tapi masih bisa lah itu dimanfaatkan. Kemudian ada Fred Butuan, kemudian ada Erwin. Di depan ada David da Silva. Nah, sedangkan Madura United 4-1-4-1. Di belakang ada Randy, Alec Van, Fahrudin, Martins, Reva, Rian, kemudian Rizaldi, Vizcara, Gomez, Lulinia, Pedro. 4-1-4-1 atau bisa berubah menjadi 4-3-3 teman-teman. Tapi tetap dinamis. Kalau kita bicara tentang Madura United, ini ada transformasi sih, berubah. Nah, kalau kita bicara Madura United di musim lalu, mereka cenderung menggunakan sistem 3 back. 3-5-2, 3-4-3, intinya sistem 3 back, teman-teman. Nah, di momen musim kemarin, Madura United menurut aku di lini belakangnya termasuk salah satu, bukan lini belakang secara khusus ya, ketika transisi dari menyerang ke bertahan itu banyak banget timbul lubang di sektor sayap kanan ataupun sayap kiri. Akibat apa? Kan wingback kanan, wingback kiri kan naik turun. Nah, hal-hal itu sering tuh dicecar oleh pemain-pemain lawan ketika menghadapi Madura United. Nah, dengan kelemahan, dengan sesuatu yang sering diekspos oleh lawan di musim lalu, diubahlah di musim ini teman-teman dengan pakai sistem 4 back. Nah, memang rata-rata kalau di Indonesia kan udah jarang menggunakan sistem 3 back. Kelemahan di sisi wingback itu memang sering dicecar. Kelemahan tersebut diganti dengan sistem sekarang yang menurut hemat aku lebih rapi teman-teman. Di samping memang pemain-pemain Madura ini dibeli sesuai dengan kebutuhan seperti Lulinia, kemudian Pedro, Vizcara, dan lain sebagainya. Terlihat di match ketika menghadapi Barito, kemudian ketika menghadapi Persib Bandung. Di samping itu semua ada perpaduan yang cukup menarik antara pelatih kepala dari Madura, Fabio teman-teman, dengan asisten pelatihnya Ospaldo, dengan asisten-asisten lainnya teman-teman. Kelihatan jarak mereka masing-masing, walaupun Fabio sebagai pelatih kepala, Ospaldo beberapa kali teman-teman ketika Madura bermain ya, bukan hanya menghadapi Persib, sering juga beberapa kali memberikan masukan instruksi. Nah, jadi mereka ini berkolaborasi, simbiosis mutualisme, saling membutuhkan satu sama yang lainnya teman-teman. Nah, kalau kita lihat di lapangan, efek dari keakraban beliau, kedekatan beliau, yang paling penting aku mengutip pernyataan dari Bernardo Tavares, pelatih dari PSM, yang disampaikan beliau kepada aku melalui telekomunikasi teman-teman. Yang penting kenyamanan daripada pemain tersebut. Nah, kelihatan di partai ini nyaman banget permainan dari Madura United. Banyak peluang yang mereka ciptakan. Sedangkan kalau kita bicara tentang Persib Bandung, ya memang agak sulit ya teman-teman, karena udah terlalu sering aku membahas Persib Bandung. Terkait apa? Terkait tentang gaya permainan. Nah, di musim lalunya lagi, ketika khususnya Robert Rene Albert bersama Persib Bandung tetap menggunakan cara yang sama seperti apa yang dilakukan Robert Rene Albert di satu pertandingan dengan pertandingan lainnya. Ya, walaupun memang apa yang dilakukan Coach Robert Rene Albert dengan cara pakem, keinginan, ide, konsep, filosofi, prinsip yang beliau miliki beberapa partai berhasil, beberapa partai lain teman-teman bisa tuh diredam oleh pemain-pemain lawan. Cukup miris memang, cukup miris. Ini bukan personal lagi ya teman-teman, tapi kita bicara tentang permainan. Cukup miris ketika Persib Bandung segala aspek di dalam dunia sepak bola itu ada loh di Persib Bandung. Dari sisi bisnisnya teman-teman, dari sisi pendukungnya, misalnya supporter, bisnis, sponsor, lapangan, contohnya GBLA, bagus banget rumputnya teman-teman. Kemudian apalagi media sosial, semua. Alangkah lebih bagusnya lagi Persib ini memiliki ya teman-teman gaya permainan yang harusnya memang sesuai dengan level kualitas dari Persib Bandung itu sendiri. Aku bukan sekali lagi menjudge ya teman-teman, karena Robert Rene Albert pertama kali datang ke Indonesia itu kan bersama Arema. Nah, di pertandingan Robert bersama Arema kan ya aku mengikuti juga teman-teman. Di situ juga ya memang begitulah khas permainan dari Coach Robert Rene Albert yang nggak terlalu memaksakan untuk bisa
untuk bisa menguasai bola dengan ball possession, tetapi ingin terus memiliki intensitas yang tinggi. Itu aku rasakan ketika bersama Arema Indonesia, pun ketika bermain bersama PSM Makassar, intensitas tinggi yang dijaga teman-teman. Dan ya, pada saat menghadapi Persib Bandung. Nah, terkait tentang intensitas tinggi, perlunya tentunya fisik. Nah, itu kan akhir-akhir ini aku baca juga di media sosial Persib Bandung, sempat juga kan diminta untuk ganti pelatih fisik akibat cedera dan lain sebagainya. Itu kaitanan saling keterikatan teman-teman. Kita ingin intensitas tinggi, tetapi pemain mungkin nggak begitu sanggup. Itu kan bakal mempengaruhi apa yang ingin dituangi oleh Coach Robert Rene Albert. Poinnya di situ. Nah, sehingga ketika intensitas tinggi ingin terus dimainkan, pemain yang tidak sanggup melakukan intensitas tinggi tersebut, quote and quote ya, diganti, akan membuat perubahan konstelasi yang awalnya sudah sesuai, kemudian pemain lain dimasukkan, konstelasi ataupun arah permainan pun akan mengalami perbedaan. Namun ini semua, ini kan masih pertandingan pertama, bukan pertandingan pertama, ini pertandingan kedua. Bayangkara udah, Madura udah, tapi ini jadi bahan evaluasi. Setidaknya ini menjadi tekanan sih bagi Coach Robert Rene Albert teman-teman. Walaupun ini masih minggu kedua teman-teman, tapi kalau kita bicara dari sisi permainan ya, sekali lagi aku bukan dari argumentasi aku aja, tapi dari apa pernyataan Coach Widodo Putra, dia juga tahu, sudah mengatakan itu khas dari permainan Robert Rene Albert ya, nggak begitu banyak perubahan. Ya walaupun di sini spesial two case ada yang aku lihat, yang aku anggap itu mengalami perubahan. Kenapa? Kesimpulan kenapa Persib bisa mengalami kekalahan ya, menurut aku ya teman-teman, di samping Madura yang udah aku sampaikan tadi ya, salah satu pergantian yang dilakukan Persib di jeda babak 1 masuk ke babak kedua, itu merubah segala sesuatu yang terjadi. Oke lah, mungkin sampai sini aja video teman-teman. Bye.